Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustazah, komunitas Ummu Aisyah, bapak-bapak, bapak tak ada, ibu-ibu, anak-anak, santriah, semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita petang ini adab-adab bertaubat. Taubat artinya kembali ke jalan. Jalan Kamboja lurus. Ustaz Somad di mana? Rimbo Panjang kilometer 19 sebelum kantor Kades belok kiri. Jalannya lurus saja. Ihdinas sirotol mustaqim. Kami udah belok Pak Ustadz. Saya bilang kan lurus. Kenapa belok? Google Map nyuruh. Percaya saya apa Google Map? Salah dia. Salah belok. Balik lagi ke pangkal jalan. Balik lagi ke jalan Kamboja, ke pangkal jalan, itu disebut dengan taubat. Jadi nanti kalau ada orang bertaubat berarti kembali ke jalan, pula ke jalan Kamboja. Kembali ke jalan yang benar. Yang maha benar itu Allah, maka disebut ke jalan Allah. Ya, nanti kawan kita, marilah kita kembali ke jalan Allah. Setahu aku di Pekanbaru jalan Sudirman, jalan Nangka, tak ada jalan Allah. Yang maha benar itu Allah. Kembali ke jalan kebenaran berarti kembali ke jalan Allah. Itu arti taubat. Taba yatubu taubat. Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mabuk, sakau, maaf cakap, zina, merampok, mencuri, garong, pelakor, semua perbuatan yang silap dan salah, lalu kemudian kembali ke jalan Allah. Ada tak di dunia ini orang yang tak pernah salah? Ada, malaikat. Benar terus, malaikat. Salah terus, setan. Jadi kalau ada kawan kita tak pernah benar, salah terus, berarti itu sudah kita bahas tentang makna taubat. Nah sekarang apa step-step? Step itu langkah. Langkah yang pertama kalau mau taubat adalah merenung. Bahasa Arabnya tafakkur. Merenung sejenak. Bapak ikut pengajian ini udah lama? Baru Pak Ustadz. Gimana ceritanya Bapak taubat? Mak saya meninggal Pak Ustadz. Terus saya berdiri di atas makam, nengok dia dikebumikan. Terus tiba-tiba ada yang nolak dari belakang, jatuh saya ke bawah. Pas saya pegang jenazah mak saya, bergetar badan saya kedinginan. Sejak itulah saya taubat Pak Ustadz. Jadi titik awal tafakkur taubatnya itu adalah ketika di liang kubur. Jadi nanti mana tahu pas ada pemakaman ada orang jahat mabuk, tolakkanlah dia ke bawah. Bapak dulu gimana cerita taubatnya Pak? Saya nih Pak Ustadz nggak suka pengajian. Terus istri saya minta jemput. Assalamualaikum bang, jemput aku ya. Kau pulang aja lah sendiri naik taksi. Kalau aku dilarikan supir taksi. Akhirnya saya jemput Pak Ustadz. Saya tunggu lama, saya dengar pengajian, terbuka pintu hidayah. Bapak gimana ceritanya taubat? Saya dengar ceramah di YouTube. Katanya dunia udah mau kiamat. Akhirnya saya taubat. Rupanya tak kiamat-kiamat Pak Ustadz. Tapi syukur saya akhirnya bertobat. Jadi orang bertobat itu macam-macam. Bapak gimana ceritanya bertobat? Istri saya pas setengah malam dia nanya, bang nanti kalau abang mati gimana? Bang kalau abang mati gimana? Cuman 5 kata.
Ustadz berceramah 50 menit tak ada masuk ke telinganya. Ibu cuma cakap 5 kata. Bang, kalau abang mati cemana? Terngiang-ngiang di kepalanya tengah malam. Kalau mati cemana? Kalau mati cemana? Kalau mati cemana? Taubat. Jadi taubat ke pangkal jalan berawal dari mikir. Orang sekarang tak sempat berpikir. Gara-gara apa? Handphone. Orang tak sempat berpikir. Gara-gara apa? TV. Orang tak sempat berpikir. Gara-gara apa? Drakor. Orang tak sempat berpikir. Gara-gara apa? Layang-layang putus. Maka kita mesti mengajak orang untuk berpikir. Karena pikir renung itulah pangkal daripada taubat. Setelah dia merenung, aku ini di sini berapa lama, habis ini mau kemana, nanti kalau aku mati masuk neraka jahanam, anak biniku tinggal, hartaku tinggal, tanahku tinggal, mobilku tinggal, pakaianku tinggal, yang kubawa cuman kain tak berjahit. Berpikir sejenak, itulah yang membuat orang taubat. Apa pula? Tauco. Taubat. Langkah yang kedua, setelah dia sadar, merenung, menyesal. Menyesal saya berjudi itu Pak Ustadz. Kenapa nyesal? Kalah. Menyesal saya operasi plastik Pak Ustadz. Kenapa menyesal? Mancungnya cuma 2 minggu. Habis itu pesek balik. Meleleh. Menyesal saya korupsi Pak Ustadz. Kenapa? Tertangkap. Bukan. Menyesalnya betul-betul karena Allah. An-nadamu fil qalbi. Menyesal di dalam hati. Itu yang pertama. Langkah yang pertama, merenung, tafakur, berpikir. Langkah yang kedua adalah menyesal dalam hati. Menyesal bukan karena kalah. Menyesal karena sudah banyak betul silap salah dan dosa. Yang ketiga, al-istighfar. Memperbanyak istighfar, artinya memperbanyak astaghfirullahalazim. Karena ada juga orang mabuk disuruh kawannya tobat, istighfar kau istighfar. Istighfar. Istighfar itu namanya, bunyi lafaznya astaghfirullahalazim. Alhamdulillah itu namanya, bunyi lafaznya alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah itu namanya, bunyi lafaznya bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuz itu namanya, bunyi lafaznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hauqalah itu namanya, lafaznya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi jangan orang bingung nanti. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Semuanya ikut basmalah. Namanya basmalah, isinya bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bertasbih, subhanallah. Marilah kita bertahmid, alhamdulillah. Marilah kita bertakbir, Allahu Akbar. Itu namanya, bunyi lafaznya lain. Beristighfar. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang betul tuh Pak Ustaz. Gimana kami bisa menghafal menulisnya biar cepat? Tak usah ditulis. Tulis saja di Google. Tulis di situ Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Habis itu enter, pilih image, gambar. Nah, langsung dapat lengkap sama terjemahnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Print. Itu sudah di print, letakkan di dapur dekat tempat masak. Sambil masak, Allahumma anta rabbi la anta khalaqtani, pagi, siang, malam. Insyaallah 3 hari hafal. Tak juga hafal, cabut, masukkan ke kompor. Bakar, masukkan ke kopi, aduk, minum. Insyaallah TBC. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, siapa yang suka banyak-banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah jalan keluar.
Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya yakin dan percaya ibu-ibu ini pasti orangnya banyak beristighfar. Sehingga solusi minyak teratasi. Dapat rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Saya tak pernah minta. Tak pernah saya membuat proposal, tolonglah kirim minyak goreng, ayam potong, tak pernah. Sekalipun saya tak pernah minta. Ibu hebat doa-doanya. Memperbanyak istighfar. Kesulitan, ada kemudahan. Kesempitan, ada kelapangan. Sulit rezeki, diberi jalan yang tidak disangka-sangka. Berapa kali Nabi Muhammad SAW satu hari beristighfar? Mi'ata marrah fi yaumin wa laylah. 100 kali sehari semalam. Ini kadang kita habis sholat baru 3 kali. Itu pun cepatnya macam dapat tempe mendoan kena minyak goreng. Apa yang dibaca? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya kalau istighfar jelas. Berikutnya yang ke tafakur, temenung, berpikir, menyesal dalam hati, memperbanyak istighfar. Yang keempat, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak mengulang lagi. Wah, ini dia tekad. Saya Pak Ustadz bertekad tidak akan saya buat lagi. Apa memangnya kesalahannya? Kemarin makan sambal pedas betul Pak Ustadz. Tak mau saya. Sumpah saya mau makan cabai rawit nih Pak Ustadz. Besok pas makan tahu ada sambal nggak? Nah, kalau disebut tobat itu dengan tobat sambal. Orang yang tobat sambal itu matinya di sambar geledek. Karena tobatnya tak sungguh-sungguh. Karena dia balik lagi kepada dosa yang sudah dia perbuat di masa yang lalu. Berikutnya yang ke-5. Salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar kabirah sampai habis. Al-Fatihah sampai habis. Ayat terserah pilih aja sampai habis. Maksud sampai habis itu memang betul dibaca sampai habis. Yang pelan usolli sunat taubat. Iftitah sampai habis. Fatihah sampai habis. Ayat sampai habis. Tanya sama lakinya, sholat apa kau tadi? Sholat sunat taubat. Kenapa begitu? Gitu kata Ustaz. Sholat sunat taubat. Bagusnya di sujud terakhir itu minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tapi jangan sampai keluar di mulut, di dalam hati saja. Apalagi kalau kita pakai bahasa yang bukan Arab, bahasa Indonesia. Ambo nak lo lancar bahasa awak, buya, bahasa awak sih. Ambo doso, ambo sagadang bukit Uhud. Banyak mana dosa ambo Allah. Kau pakai bahasa Jawa, iki dosane wakeh tenan, wis perang-perang dino orang ngarul ngidul ngetan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunat taubat, menangis, meneteskan air mata, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa tadi itu? Oh, salat sunat taubat itu yang ke-6. Yang kelimanya, tinggal tulis saja angka. Yang ke-6 salat sunat. Yang kelimanya mandi. Sebelum sunat taubat itu mandi taubat. Niatnya Pak Ustadz, aku niat mandi taubat. Caranya Pak Ustadz, basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di mana Pak Ustadz? Terserah. Kolam renang bisa, Sungai Siak bisa, di kamar mandi bisa. Tak bisa saya mandi Pak Ustadz, wudhu. Tak bisa wudhu Pak Ustadz, tayamum. Tayamum tak bisa juga Pak Ustadz, berarti kau udah mati. Nah ada orang tak bisa tayamum. Tayamum lah yang paling mudah. Ambil tanah tuh, tanah yang kering, cium sedikit, jangan sampai ada botek kucing. Letakkan ke koran, lebar koran. Lepas semua, jam tangan lepas, cincin lepas. Tapi ingat letaknya di mana? Habis itu dipukul 2 kali. Pukul yang pertama, dipukulkan ke tapak tangan.
dihembus. Baru kemudian debu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ke pangkal. Yang ini ke tengah, yang ini di ujung. Sekali saja, bukan 3 kali. Ini ke pangkal, ini ke tengah, ini ke ujung. Jadi bukan debu itu diambil. Belajar tayamum. Habis itu pukul sekali lagi. Tepuk kan? Hembus. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini di bagian bawah. Yang tapak ini bagian dalam. Yang ini bagian kemari. Yang ini begitu juga. Ini bagian dalam. Sekali. Bukan 3 kali. Yang saudara kita terbaring di rumah sakit, banyak orang jenguk saudaranya sakit rumah sakit, dibawakannya lah pula tauisi. Bukan bisa orang tuh makan tauisi, dibawakan pula durian. Kalau mau membawakan tauisi, durian, tempe mendoan ke orang sehat. Orang sakit mana dia peduli? Orang sakit bawakan tanah. Karena dia tak bisa berwudu, kena air. Kata dokter, Bapak jangan pakai air, nanti mati. Gitu. Agak pakai tayamum. Bawakan nanti agak sekoper. Apa kau bawa? Untuk tayamum kau lah, bodoh. Dia berhari-hari di situ tak bisa sholat. Anaknya tak ada yang mengaji, bininya pun tak pengajian. Asal masuk menjenguk, abang handphone, abang TikTok dulu ya. La ilallah. Cemana lah dia mau tenang hatinya, mau turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mensponsori ini namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya pembina di situ. Mobil itu mobil Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mobil itu siapa aja yang mau naik gratis. Syaratnya sakit sama mati. Asal sakit mati hubungi nomor. Itu ada nomor, catat. Mungkin sekarang ibu tak mau mencatat. Tapi nanti pas kejadian di keluarga, kalau aku catat kemarin. Kalau nanti sebelum balik, bu putus itu. Penting itu. Nah, setelah mandi, bersih, tak bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayamum, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat bagus, sehat, berdiri. Tak bisa berdiri, sholat sunatnya taubat, duduk di kursi. Allahu Akbar. Rukuknya agak tunduk sikit. Allahu Akbar. Sujudnya, tunduknya makin ke bawah. Sesuai kemampuan. Kalau sakit pinggang yang kuat. Duduk. Kalau tak bisa duduk, berbaring, pindah arah kiblat. Sana kiblat, kepala ke utara, kaki ke selatan. Miring ke kiblat. Tak juga bisa miring, sakit, telentang. Matanya berkedip. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Tak juga lagi bisa berkedip, gul itu dah. Ibu kalau bapak tu sakit, jangan ibu marah-marah. Kasih dia sabar, sabar abang. Tapi aku sakit kali, sabar bang. Tak lama, sebelum hari Jumat selesai nih bang. Jangan ibu takut-takuti dia. Abang sabar ya bang, ini ujian dari Allah bang. Gitu jangan. Nah kan, sakit abang kan? Mati abang nanti, tengoklah surat tanah abang. Aku nikah sama Brownies. Tak boleh. Doakan dia, ajarkan dia sholat sunat taubat. Dulu dia mabuk, dulu dia sakau, dulu dia selingkuh. Jangan dibalaskan sakit hati waktu di situ. Dulu waktu kau sehat asik pacaran aja, sekarang mampus kau kan? Tak boleh. Sabar. Mentang-mentang dia sekarang tak bisa menyuap, ibu paksa suami. Makan kau, makan. Telan sama sendok-sendoknya. Tak boleh. Itu namanya dendam kesumat. Habis itu barulah sholat sunat taubat. Setelah itu, yang keberapa sekarang?
Yang ketujuh, illa man taba wa amana, memperbaiki iman, bukan imun. Perbaiki iman. Bagaimana cara memperbaiki iman nih? Pengajian. Bagaimana cara memperbaiki iman ini? Baca Quran. Macam mana memperbaiki iman ini? Berkawan sama majelis taklim orang-orang soleh, bukan somat. Illa man taba wa amana, beriman. Perbaiki iman ini dengan ikut pengajian. Ibu tak ada halangan ibu untuk datang mengaji kemari. Setiap hari Jumat ibu datang kemari kan? Habis asar. Perumahan sebelah, belakang, samping. Ada perumahan lain? Di mana bu? Depan? Jauh. Makin jauh makin banyak pahalanya. Makin banyak langkah kaki. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Tapi jalan, jangan kemari jalan kaki. Nanti pas datang kemari acara udah habis. Masya Allah, ini anak muda fotografer kita. Dari mulai kecil dulu SMA, ikut saya pengajian sampai sekarang. Cuman kabar dukanya sudah menikah. Tapi baru sekali. Nah, sampai mana tadi? Hilang pula bahan saya. Memperbaiki iman dengan ikut pengajian. Lingkungan kita ini 3. Lingkungan pertama dekat rumah, rajin ke masjid, ikut pengajian, majelis taklim, wirid yasin, rebana, nasid, hadrah. Lingkungan tempat kerja, berkawan sama orang yang sholat, yang berjamaah. Lingkungan medsos. Bukan pakai handphone. Jangan ibu berkawan di Instagram, di Facebook, di grup WhatsApp dengan kuntilanak, nyiblorong, sundil bolong, mak lampir. Kalau grup-grup itu bisa menjaga iman ibu, teruskan. Tapi kalau grup-grup itu merusak, tinggalkan. Karena kalau kita mati, kawan tak mau ikut. Betul? Ini yang diikutnya grup CLBK. Kita satu SMP ya? Iya. Ini siapa? Laki aku. Kok kering kali gitu. Ganteng abang lagi gitu. Udah buat dosa. Maka keluar aja di grup itu. Habis itu orang pun menelpon. Kok keluar kau dari grup? Setan semua di dalam. Daripada aku jadi hantu macam kalian, gentayangan. Oh, anak kecil. Terkejut saya kira datang langsung. Banyak anak kecil. Nah, begitulah pentingnya. Illa man taba, kecuali orang bertobat, wa amana, dan beriman. Selanjutnya yang ke 8, wa amila amalan sholiha, beramal soleh. Pengajian amal soleh, menjaga anak amal soleh, baca yasin amal soleh, pakai jilbab panjang amal soleh, bersedekah amal soleh. Dari mulai buka mata amal soleh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sampai tutup mata bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi doa itu dipakai sehari cuma 2 kali, pas pagi sama malam. Yang pula buka tutup bismika tutup. Begitulah hebatnya orang Islam. Tempat setan dalam WC. WC itu kan tempat setan. Bisa pula orang Islam dapat pahala masuk tempat setan. Gimana caranya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jalan-jalan nampak ada sampah, campakkan ke pinggir. Imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Tak ada amal yang tak baik. Semuanya bernilai amal soleh. Adapun yang dosa-dosa ini, yang lalu-lalu tak ada cara lain. Adapun yang akan datang, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata, iringilah dosa-dosamu di masa lalu dengan perbuatan baik. Dulu sebelum tobat, pelit, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin sampili.
Setelah bertaubat, pengajian orangnya Pak Ustadz. Dulu kawan saya itu pelitnya minta ampun. Kalau lewat kotak sedekah 2.000, ya koyak pula tuh. Sekarang sejak ikut pengajian Ustadz Somad, berubah dia. Berapa dikasihnya? 2.500. Yang penting ada perubahan. Dulu Pak Ustadz, orangnya kalau bercakap tak mau berhenti. Semua dicakapkannya. Anak tetangga, suami tetangga, bini tetangga, semua dicakapkannya. Setelah pengajian, diam aja Pak Ustadz. Kenapa dia? Sariawan. Ada perubahan. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Tak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tapi kita bisa melihat tandanya, yaitu dengan adanya perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, grup wirid Yasin kami berubah dari yang dulu. Apa perubahannya? Sekarang pakai seragam. Pengajian Az-Zahra yang mau beli seragam silakan, tapi saya tak wajibkan. Tak ada saya buat. Iuran-iuran yang mau terserah, yang tak mau tak apa-apa. Bagi saya prinsipnya satu, mau ngaji, udah alhamdulillah. Ibu-ibu sekarang stres gara-gara TV, gara-gara sinetron. Tiba-tiba ada yang mau mengaji, itu sudah alhamdulillah, beramal soleh. Illalladzina amanu, semua di dunia ini rugi. Innal insana lafi khus, rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat. Itu cuma yang beruntung. Beriman, beramal soleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau. Cuma 4, lain daripada itu rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Orang cantik rugi. Jangan sebut jelek. Kurang cantik rugi 2 kali. Orang ganteng rugi, orang tak ganteng rugi 2 kali. Sudahlah di dunia tak dapat, di akhirat melarat, tempat neraka jahanam. Bagus mati. Itu apa hidup? Buat macet Pekanbaru aja. Ngabis-ngabiskan oksigen aja. Ya, jadi beramal soleh. Saya tadi pagi pengajian di Masjid Al-Firdaus, komplek kantor wali kota yang baru, Tenayan Raya. Habis dari sana pengajian di pembukaan pesantren Durratul Ilmi. Habis dari situ pulang sebentar, tak sempat tidur, telayang-layang, tidur-tidur ayam. Pengajian Az-Zahra. Nanti habis dari sini, habis sholat maghrib, langsung pengajian malam di Al-Qadariyah, Jalan Delima. Besok subuh Al-Qadariyah. Yang nanti malam jauh di sana, arah ke Tenayan. Habis besok subuh, pokoknya banyak lah, tak ingat-ingat jadwal nih. Ada terus jadwal. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar kota. Pertama, ketiga, keempat, kecuali kedua. Kedua saya di sini. Jumat, Sabtu, Ahad di sini. Pertama, ketiga, keempat keluar kota. Kelima Pak Ustadz di luar juga. Selagi sanggup berjalan. Nanti kalau udah tak sanggup berjalan, baru di sini aja. Pada digendong orang, bagus kita duduk. Beramal ini sampai kapan Pak Ustadz? Capek kami nih Pak Ustadz, sholat, puasa, berzikir, baca Quran, sampai kapan beramal ini? Tenang, sampai malaikat maut datang. Nanti kalau udah malaikat maut datang, ada disuruh kita beramal? Tak ada. Kalau sudah malaikat maut datang, berhentilah beramal. Apa kata jamaah masjid? Kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Siapa bilang istirahat? Disitulah penyiksaan pertama. Mungkar Nakir sudah siap dengan martil palu godamnya. Peristirahatan terakhir pula kata dia. Marilah kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Yang lain-lain pun mengangguk-angguk pula. Pas tanya, kenapa kau mengangguk? Entah. Apa pula peristirahatan terakhir? Iya kalau dia orang soleh. Kalau dia pemabuk, kalau dia sakau, kalau dia penipu, kalau dia pembohong, tukang fitnah, itulah azab yang pertama. Azab kubur, disusul dengan azab padang mahsyar, disusul dengan azab hisab, diusul dengan azab titian siratal mustaqim, sampai akhirnya masuk neraka jahanam. Kalau ada iman dalam hatinya sebesar biji sawi, diperiksa malaikat, ada, angkat, masuk ke surga.
Udah hitam, legam, terbakar, macam arang. Masuk juga ke surga. Tertulis di tengkuknya, mantan penghuni neraka. Makanya kita berdoa tidak mau singgah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada duit, sedekah, nasi bungkus. Tak ada nasi bungkus, nasi aja. Buka orang tuh, mau sampai hati tak ada lauknya. Kurang ajar betul yang ngasih nih kata dia. Tak juga bisa air putih. Ini macam air putih. Ya, ini udah tak ada lagi nih, bukan air putih. Ini enggak, ini untuk iklan, bukan untuk dipakai. Bismillah. Ibu-ibu sudah minum? Belum? Oh, kalau belum saya kasih. Saya sangka tadi puasa sunat. Saya tengok kue udah habis. Mana ada puasa sunat hari Jumat Pak Ustadz? Jumat tunggal tak ada. Tapi kalau Kamis Jumat ada. Jumat Sabtu ada. Jumat sendiri tak boleh karena Jumat ini hari raya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tanggal 17. Tanggal 17 Kamis. Tanggal 17 tanggal berapa? Hah? Sekarang ini kita tak juga bisa percaya sama orang. Betul 17. Ustadz aja suuzon sama kami. Hari Kamis tanggal 17 itu nanti malam Jumat, malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa habis sholat maghrib baca Yasin 3 kali. Habis itu berdoa kepada Allah SWT. Malam itu nanti kalau bisa isi dengan sholat tahajud, pas bangun sholat sunat taubat, pas bangun pertama sholat sunat wudu, habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat witir, sholat sunat hajat, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat hajat minta apa segala hajatnya, habis itu sholat sunat witir, tutup witir habis, tunggu azan subuh. Itu nanti malam nisfu Sya'ban. Yattali'u Allah ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani. Pada malam nisfu Sya'ban itu nanti Allah menengok semua hambanya, diperiksanya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluk di dunia, diampunkannya. Cuman 2 yang tak diampunkannya. Yang pertama musyrik. Orang yang musyrik tak diampunkan. Siapa itu yang musyrik? Mana ada lagi kami menyembah batu, menyembah tugu, menyembah hantu, menyembah tuyul. Tak ada kami menyembah setan Pak Ustadz. Musyrik menyembah Allah tapi datang ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Musyrik percaya kepada ramalan, maka bertaubat sebelum malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, limusyahin. Orang bertetangga, berkawan, bertengkar belum berdamai. Tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga muka, tetangga belakangan belum berdamai. Tetangga kanan marah karena mobil baru. Tetangga kiri marah karena rumah baru. Tetangga belakang marah karena kebun baru. Tetangga muka marah karena bini baru. Akhirnya tak ada satupun tetangga itu yang baik. Maka berdamai sebelum malam nisfu Sya'ban. Tak diterima Allah doa orang sebelum berdamai. Orang kalau memutus tali silaturahim tak turun rahmat Allah. Waktu Nabi mau memulai pengajian, kata Nabi, rahmat tak turun. Langsunglah sahabat ini pulang ke rumah, disambungnya silaturahim, datang dia lagi. Baru turun rahmat, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya pada kita. Amin. Pas saya bilang mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu ibu diam aja. Pas ditanya, ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat rahmat Pak Ustadz. Rupanya nama lakinya Pak Rahmat. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-9. Yang ke-9 yang terakhir. Yang ke-9 adalah al-jamaah. Alaikum bil jamaah. Kalau sudah taubat jangan sendirian. Karena orang sendirian amat sangat rentan digoda setan. Maka ada pengajian wirid Yasin. Ada ibu-ibu kan ada musola belakang. Musola apa namanya?
Musola Al-Hijrah. Ada buat grup wirid Yasin? Buat grup wirid Yasin, grup Serikat Kemalangan, karena orang mati tak bisa sendirian, SKM. Lalu kemudian berjamaah, bapak-bapaknya juga bersama. Kalau sudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, insya Allah husnul. Sepaket itu dah. Kita sampai poin yang ke-9 nih aja. Karena kalau sudah kita buat jamaah, pasti istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pasti husnul khotimah. Mana dalilnya Pak Ustadz? Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Tuhanku Allah. Summastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Malaikat akan turun sebelum dia mati, keluar nyawanya. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian berbahagia dapat surga yang dijanjikan Allah. Sebelum nyawanya keluar, keluarlah dari mulutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa husnul khotimah? Karena istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena berjamaah. Kenapa orang tidak husnul khotimah? Karena tidak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak Yang punya motor berjamaah. Apa nama jamaahnya? Biker subuhan. Born to ride, ride to jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Yang hobi mobil, mobil off-road 4x4. Begitu juga punya komunitas. Pergilah kami ke Batu Tilam. Naik ke atas bukit. Mobil-mobil kecil nyangkut. Mobil besar pakai 4x4, gardang 2, muka belakang, naik ke atas. Jadi masing-masing punya komunitas. Kau komunitas kau apa? Sepeda ontel. Kau komunitas kau apa? Pencinta burung hantu. Kau komunitasmu apa? Semua ada hobi masing-masing. Ibu juga buat komunitas-komunitas ini. Komunitas hijabers. Komunitas jilbabers. Komunitas entah apa bers-bers lah. Asal jangan komunitas embers. Ember bocor. Nauzubillah. Itulah 9 kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kertas-kertas pertanyaan bawa kemari. Kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Anak-anak menulis karena mereka tak boleh main handphone. Ibu-ibu tak menulis karena mereka menonton di handphone. Channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ada ibu tonton di channel? Ibu dengar ceramah tuh mau nyari, adakah aku masuk? Dua-duanya bagus. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum Tuan Guru. Apa hukumnya hamba Allah yang selalu mengabaikan sholat? Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ini kipas angin bisa nyangkut, lampu bisa nyangkut, atap bisa nyangkut karena tiangnya kokoh. Kalau tiang ditumbang, tumbang semuanya. Jadi sedekahnya rajin, pengajiannya rajin. Kalau tak sholat maka amalnya semuanya tumbang. Yang ketiga, ada satu neraka namanya Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kalian masuk neraka Sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Karena kami tidak sholat. Yang keempat, sholat itu adalah hutang. Hutang wajib dibayar. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Orang yang tidak sholat, maka hutang paling layak dibayarkan kepada Allah. Maka dia mati dalam keadaan terhutang. Tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, sholat itu membuat orang dekat dengan Allah. Sedangkan meninggalkan sholat membuat hati kering, kerontang, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu hatinya tak tenang. Orang yang sholat hatinya tenang. Dari mana Ustaz tahu? Buktinya tadi waktu saya khutbah Jumat banyak yang tertidur. Menunjukkan dia tenang lah itu.
Orang barat, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, tidak bisa tidur. Penyakit tak bisa tidur ini namanya insomnia. Mesti makan pil tidur, dikasih morfin biar bisa tidur. Orang kita naik angkot ketiduran, lewat gang, tengok, udah sampai pasar pagi Arengka. Marah pula sama supir tuh. Kenapa tak kau banguni aku tadi? Aku bawa mobil, bukan menjaga kalian. Dijauhkan Allah dari ketenangan hati, sehingga gelisah aja bawaannya. Gelisah, pakai ganja. Gelisah, mabuk. Gelisah, karaoke. Gelisah, sakau. Tidak tenang jiwanya. Maka sholat menenangkan jiwa, karena semua kita serahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tenang. Ibu tenang apa tak tenang? Tenang. Dari bunyi jawabnya tenang. Tenang, Bu. Itu saking tenangnya. Saking kan tenangnya lah itu. Tak bergerak lagi. Gimana, Bu? Tenang. Ustadz, laki saya tak sholat, Pak Ustadz. Walaupun ibu udah pengajian, jangan pulang nanti ibu ceramahi pula bapak. Bang, sini sebentar. Ya ayyuhalladzina kafaru. Doakan aja mudah-mudahan dia sholat. Mudah-mudahan suami ibu sholat. Banyak juga yang tak sholat. Ditanya dia, nanti kalau abang mati aku tak ikut bang. Surat rumah ini sama aku. Surat tanah aku yang megang. STNK BPKB pun sama aku juga. Yang menyertai abang nanti di liang lahat sholat itulah. Dia muncung kau kata dia. Ibu jangan diam aja, besok ulang lagi. Sampai dia dapat hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am. Ibu tidak profesor, doktor, bukan tuan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan artis. Tapi ketika ibu menyampaikan satu orang dapat hidayah, itu luar biasa. Berapa banyak bapak-bapak yang tak sholat jadi sholat karena bininya. Saya sebetulnya dulu dengar ceramah nggak masuk ke telinga saya Pak Ustadz. Tapi pas bini saya merepet, masuk semuanya Pak Ustadz. Ustadz, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang selalu membedakan anak-anaknya, padahal kita sangat sayang kepada orang tua kita, tapi kalau kita menjenguknya selalu sakit hati melihat sikapnya. Untuk orang tua, ini hadis Nabi SAW, fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Ibu punya anak ibu 3, 4, 5, tak boleh ibu bagi-bagi anak ini, kasih mesti sama. Kalau anak ini dikasih duit, ini kasih duit. Kalau ini dikasih warisan, hibah, wasiat, ini mesti kasih. Tak boleh berpilih kasih. Anak yang satu kuliah sampai S1, S2, S3. Anak yang satu S cendol pun tak dapat. Berarti nanti ibu mewariskan putus silaturahim. Cucu ibu nanti akan berkelahi. Iyalah kau kaya, ayah kau dulu disekolahkan, ayah aku tidak. Itulah gara-gara atuk kita. Mampus juga dia kan. Memutus tali silaturahim. Jadi ibu tidak boleh tidak adil. Adapun ayah, ibu, emak, bapak, ibu tidak adil, maka mereka sudah tua, susah untuk ngasih tahu. Tapi kalau mereka nonton ini bagus juga, kasih tonton. Mak ya, coba tonton ini. Mak, pedas sekali cakap Ustaz ini. Ini untuk kebaikan ayah juga. Prinsip sama orang tua itu begini. Kalau yang tadi sebagai orang tua, sekarang kita sebagai anak. Kita hanya datang untuk berbakti saja. Jangan minta lain-lain. Belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian yang dia suka, kasih dia duit, senangkan hatinya. Insya Allah rezeki ibu akan dibuat Allah macam rezeki raja-raja. Perlakukan orang tuamu macam raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Senangkan hati. Kalau ibu pergi ke rumah dalam, tertulis di pintu,
rumah omak. Omaknya udah tak ada lagi, udah meninggal. Saya tak tinggal situ. Saya tinggal rumah lain. Karena pesan saya dulu, nanti kalau aku pindah ke sini, omak tinggal sini. Kau tinggal di mana? Aku nanti ku cari rumah. Senangkan hati orang tua. Karena kalau aku tinggal di sini sama biniku, nanti omak merasa mak numpang. Kalau aku sama biniku sini, mak ada sini, mak merasa mak numpang. Tapi kalau ku cari rumah lain, mak yang punya rumah nih, nanti pas aku datang kami tamu. Jadi ibu senangkan hatinya. Masalah dia tak adil, dia udah tua, udah pikun, umur 70, 80. Sanggup ibu membalas bagaimana dia dulu mengandung 9 bulan 10 hari. Sanggup ibu bagaimana dulu dia membesarkan tetes peluh keringat air mata. Perempuan lebih berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena perempuanlah yang merawat, mengandung, menyusukan, membesarkan anak-anak. Kalau kami, saya laki-laki hanya menengok saja. Tak dapat dibalas. Di awal kehamilan, berubah hormon dalam tubuhnya, sensitif hidungnya, muntah-muntah dia. Membesar janin dalam perutnya, menekan ususnya, napasnya makin pendek. Berubah warna kulitnya. Retak-retak kulit di badannya. Makin besar janin dalam perutnya, bengkok tulang belakangnya, merasakan sakit luar biasa. Melahirkan anak, macam laki-laki tabrakan, bepatahan tulang-tulangnya. Nyawa taruhannya, meregang nyawa. Jadi kalau ada orang durhaka kepada emaknya, pada ayahnya, oh, saya tak pernah saya lawan mak saya. 71 tahun umurnya. Saya pulang 2008, serumah sampai 2019. 11 tahun saya serumah. Semua saya penuhi. Tak pernah saya lawan. Pun setelah meninggal, ada juga rasa menyesal dalam hati. Kenapalah aku dulu tak begini? Kenapalah aku buat begini? Kenapa aku tak buat begini? Menyesal. Sekarang apa Ustadz buatkan? Sekarang saya buat yayasan pendidikan anak-anak supaya mengalir pahalanya. Anak-anak kita ini habis subuh murojaah. Jam 4 subuh bangun tahajud. Habis subuh murojaah, habis zuhur murojaah. Subuh ke zuhur masuk kelas. Asar murojaah, maghrib murojaah, isya murojaah. Sampai jam 10 malam. Pahala anak-anak ini membaca, mereka dapat, orang tua mereka dapat, almarhumah mak saya pun dapat, mengalir ke dia. Termasuk pengajian ibu-ibu. Janji saya dulu. Termasuk di kampung. Di kampungnya pun saya buatkan yayasan. Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Setiap bulan membagi 200 paket sembako. Harapan saya supaya mengalir pahala. Jadi saya sudah sampaikan, sebagai orang tua mesti adil. Sebagai anak yang punya orang tua yang sudah tua 60-70, jangan dilawan. Iya kan aja apa kata dia. Kau ini begini-begini. Iya mak. Jadilah pendengar yang baik. Anggap aja radio rusak. Nanti sampai masanya rindu mau menengok radio rusak. Meleleh air mata. Semua buku Yasinnya, buku surat Al-Kahfinya, buku zikirnya, tasbihnya, kainnya, telekungnya saya simpan dalam satu koper. Ada kopernya khusus. Kalau rindu, tengah-tengah malam saya buka, saya cium, saya peluk kuat-kuat. Untuk mengobati rindu. Tapi orang tak juga adalah meninggal. Jadi masih ada orang tua, sayanglah. Yang santri tunjukkan prestasi. Balik, ma aku udah hafal 30 juz. Ma aku S1. Senangkan hati. Bagi yang sudah tak ada, bacakan Al-Fatihah. Kirimkan Yasin. Saya sudah sampaikan dua sisi. Sebagai orang tua dan sebagai anak. Ini Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nob Dinar. Adik kelas saya di Al-Azhar Kairo. Dia ini ormas, orang masjid. Sebentar ya, seketele. Pertanyaan terakhir. Apakah nifas berlaku orang yang habis keguguran usia kandungan 6 minggu? Soalnya dia udah mulai sholat sebelum 40 hari.
Kalau umur janin itu lewat 80 hari, berbentuk dia, maaf cakap waktu gugur, maka berlaku hukum nifas. Tapi kalau kurang 80 hari, tak berbentuk, maka dia disebut dengan damun fasid, darah rusak. Keluar, cuci, mandi, bersih, macam ada luka di tangan. Cuci, mandi, bersih, sholat. Saya ulang sekali lagi, dua indikasinya. Pertama, 80 hari umur kandungan itu. Lalu kemudian berbentuk. Kalau tidak 80 hari belum, atau tak ada bentuk, maka tak berlaku hukum nifas. Apakah taubat seseorang berlaku tapi dia belum memutuskan untuk berhijab, hanya baru mencoba memperbaiki dalam hal sholat? Karena sebelumnya dia wanita malam. Wanita malam ini maksudnya tukang jaga malam. Dia keluarnya malam aja, siang dia tidur. Namanya bad woman, laba-laba di waktu malam. Kalau tobat itu jangan setengah-setengah. Kau udah tobat, aku udah tobat. Kenapa kau belum berjilbab? Aku tobatku baru 0,1%. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah ke dalam Islam kafah, total. Dari mulai hijabnya, sholatnya, puasanya. Mungkin dia baru bertahap, baru mulai ngaji, tak apa-apa. Suatu ketika adalah Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, sedang ngisi pengajian di Bandung. Datang perempuan, rambutnya keribu, kukunya panjang, pakai kutek. Datang ke Buya Hamka. Buya, saya belum bisa pakai kerudung, belum bisa potong kuku, belum bisa ngilangin kutek. Buya Hamka tak marah. Buya senyum aja. Apa kata Buya? Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Tipis saja cakapnya. Pendek tapi maknanya dalam. Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Kalau imanmu memanjang, kukumu begitu hebat. Jadi kalau ada, saya kadang pengajian ada perempuan tak berjilbab. Tak pernah saya permalukan dia pun. Kalau kalian mau menengok penghuni neraka, itulah dia. Oh. Apa permalukan orang? Dia udah mau mengaji aja udah alhamdulillah. Doakan dia dapat hidayah, kita sampaikan. Mungkin berproses, belum sempurna. Itulah kajian kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita ini ikhlas sebagai bekal menghadap Allah SWT. Saya ucapkan selamat nisfu Sya'ban. Jangan lupa nanti beramal malam nisfu Sya'ban, hari Kamis malam Jumat 17 Maret 2022. Bertemu dua kemuliaan. Kamis malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam. Jangan lupa baca surat Al-Kahfi, baca Yasin, hadiahkan ke almarhum orang tua, datuk nenek, moyang, sahabat, kerabat. Lalu kemudian malam nisfu Sya'ban, isi dengan amal-amal ibadah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Ala hazihin niyah, untuk segala niat yang baik-baik. Saudara-saudara kita yang mengirimkan minyak, mengirimkan segala macam keperluan. Oh, ada juga cabai-cabai. Masya Allah. Mudah-mudahan rezeki mereka melimpah ruah, panjang umur, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh dan solihah. Komunitas Ummu Aisyah yang peduli kepada jamaah, kepada adik-adik santri, anak-anak kita, mudah-mudahan mereka tetap solid. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allah maftah qulubana, bukakan pintu hati kami untuk belajar ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hambamu yang saleh. Allahumma jazil mutasaddiqin, berikan balasan buat saudara-saudara kami yang sudah mengirimkan sebagian dari rezekinya sebagai sedekah syukurnya kepada Engkau ya Allah.
Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hatimu untuk kami sebagaimana sudah kau bukakan kepada para wali, nabi-nabi dan rasulmu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena engkau. A'udhillana tahta zilli arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana arsy. Yauma la zilla illa zilluk, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya engkau saja ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, emak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis pengajian ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih.